Nah, program pendaftaran penduduk sudah tadi kita bahas. Lanjut. Program pencatatan sipil sudah. Nah, lanjut. Nah, ini dari kita punya inovasi seperti Bapak Ibu telah kita ketahui bersama bahwa inovasi kita di Dukcapil adalah Aku Dicari. Administrasi kependudukan, daftar sendiri, dan cetak sendiri. Jadi Aku Dicari seperti ini merupakan inovasi pelayanan Adminduk yang dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Inovasi ini memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana untuk proses pengurusan dokumen Adminduk cukup dengan mengakses web Aku Dicari dari rumah masing-masing dan hasil pelayanan akan dikirim langsung ke masyarakat kecuali KTP dan KIA karena menggunakan kertas security printing. Pencetakan masih dilakukan di kantor di Dukcapil dan atau pelayanan umum di kecamatan. Selain kedua dokumen tersebut, KTP KIA, masyarakat bisa langsung mencetak secara mandiri permohonan Adminduknya. Nah, ini Gapura Desa, gerbang dan umum pertama menuju desa berbasis elektronik sejahtera aman. Yang lebih disingkat disebut dengan aplikasi Gapura Desa adalah suatu inovasi untuk mencegah adanya pemalsuan data kartu tanda penduduk elektronik dengan menggunakan alat card reader yang di mana alat ini diprioritaskan untuk penduduk non permanen di setiap desa dan kelurahan. Nantinya card reader ini bisa dikembangkan untuk penerimaan tamu-tamu, kunjungan tamu-tamu dinas, tamu pimpinan, Bapak Bupati, Bapak Wakil, atau Bapak Seda dan perangkat daerah. Bandung merupakan destinasi perwisata dan keamanannya sangat penting di dalamnya. Nah, dengan card reader ini tentu kita akan tahu ada pemalsuan KTP atau KTP-nya dia bawa KTP tapi tidak pemilik KTP-nya yang langsung, sedangkan yang dibawa KTP orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa kita usulkan 2023 karena rancangnya sudah ada. Sudah ada seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang lagi menjadi primadona tentu bagi Bapak Perbekel, Bapak Lurah, para Kaling Kliang yang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Telunjuk Sakti Desa. Telunjuk Sakti Desa adalah apa kepanjangan itu? Terwujudnya layanan umum bertajuk Sistem Administrasi Kependudukan Terintegrasi menuju desa kelurahan yang elektronik, sejahtera, dan aman. Nah, dalam pelayanan Telunjuk Sakti Desa ini merupakan kios Adminduk daring yang dibangun oleh Dukcapil Badung pada desa kelurahan yang ada di Kabupaten Badung. Ini merupakan inovasi untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat serta membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan daring. Gerak-gerak ya. Khususnya pelayanan Badung Aku Sapa, 3-in-1 kelahiran, 3-in-1 perkawinan, dan 3-in-1 kematian. Itu dulu, seperti itu, Telunjuk Sakti Desa. Jadi sekaligus masyarakat mendapat KTP, KK, KIA, dan sebagainya, termasuk akte-akte. Jadi seperti itu, silakan lanjut. Jadi demikian Bapak Ibu pemaparan singkat saya pada forum perangkat daerah kali ini. Mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi yang bisa kita selaraskan untuk kepentingan daripada masyarakat. Nah, sebelum nanti saya serahkan kepada moderator,
Nanti saya mohon kepada Bapeda untuk menyampaikan apa menjadi prioritas pembangunan, temanya dan lain sebagainya. Nah, itu waktu kami serahkan kembali pada moderator. Silakan Bu Moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Kepala Bapeda terkait tematik RKPD kepada Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili, waktu kami persilakan. Suaranya Pak? Suaranya nih. Belum kedengaran Pak Mang. Suaranya. Ini sini. Udah. Coba tes sampai Pak. Sampun. Nah, ini semua KP ngajang titiang nguni ngayang ring Bapak Kepala Dinas ring parikramo purum perangkat daerah puniki dane Kepala Bapeda nentan prosido ngerauhan ring parikramo puniki santukan wentan acara sane mau buat ring raino mangkin mawinan asa punike titiang pejabat fungsional perencana ring bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sane kejudi nganganin dane inggih lanturin titiang sane wangyang titiang Inspektur Kabupaten Badung utawi sane ngangani sane wangyang titiang nayak Praja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sane wangyang titiang nayak Praja BPKAD Kabupaten Badung utawi sane nganganin sane wangyang titiang para camat sejebak Badung utawi sane nganganin sane wangyang titiang anggo pejabat struktural lan fungsional ring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sane wangyang titiang para perbekal lurah sejebak Badung utawi sane nganganin idodane sarang sami sane ngemilitan parikramo purum perangkat daerah lintas perangkat daerah talar sane wangyang titiang. Om Swastiastu. Kaping ajang titiang ngaturang suksemaning manah ring Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sane sampun preside ngomargiang parikramo purum perangkat daerah utawi lintas perangkat daerah ring rahino mangkin waraspati pinanggal dasa Maret duang tali 22 parikramo puniki mau buat pisan ngelanturin pemargi pengerencana ring jagat Badung inggih hamunike pemahbah titiang ngangen basa Bali sana mangkin lugrayang titiang ngangen bahasa Indonesia ini pola palih parikramo purum perangkat daerah niki. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 diamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan purum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah.
merupakan wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha pemangku kepentingan. Untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan, pendekatan perencanaan penggunaan sistem perencanaan atas bawah bottom-up planning berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi serta sebagai wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah adalah sebagai berikut. Pertama, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang bisa dijadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama IKU. Tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2023, yaitu dengan tema perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Nah, tadi di layar sudah ditampilkan prioritas pembangunan. Kita bacakan saja karena ini merupakan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah: 1. Pangan, sandang dan papan. 2. Kesehatan dan pendidikan. 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 4. Adat, agama, tradisi, seni dan budaya. 5. Pariwisata. Nah, ini bahasanya persis sama seperti yang disampaikan tadi. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut: infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, serta lingkungan hidup dan kebencanaan. Jadi 9 prioritas. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 yang tadi sudah dipaparkan secara rinci oleh Bapak Kepala Dinas. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah dan fokus pembangunan daerah tahun 2023 yang meliputi transformasi ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan jaring pengaman sosial dalam rangka akselerasi penanggulangan dampak COVID-19. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain: 1. Pendekatan kewenangan pemerintah daerah, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB
yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2023 dengan berpijak pada pagu anggaran perubahan APBD 2021. Nah, jadi dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 kita berpijak pada perubahan APBD tahun 2021. Mengingat keterbatasan anggaran pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun 2023, maka alokasi anggaran belanja perangkat daerah tahun 2023 agar diprioritaskan pada belanja wajib dan mengikat, antara lain gaji, tunjangan ASN, santunan-santunan sosial kemasyarakatan, upah tenaga kontrak, dan lain-lain. Belanja mandatori di pendidikan dan kesehatan pada SDM terkait dengan pengawasan dan lain-lain. Memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2022. Bagi perangkat daerah yang memiliki kegiatan dari pokok-pokok pikiran Dewan, agar memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan e-hibah oleh anggota Dewan. Melakukan pemutakhiran pada subkegiatan di SIPD, kalau tidak dimutakhirkan akan berdampak pada rancangan renja tidak bisa melakukan proses input data ke SIPD. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah tahun 2022 semoga dapat menghasilkan rencana kerja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Nyoman Wisnu yang dalam hal ini mewakili dari Bapak Kepala Bapeda atas arahannya. Berikutnya adalah acara kita, yaitu kami mohon tanggapan atau masukan dan saran-saran dari peserta forum PD pada hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada masukan, ada usul saran. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya telunjuk sakti desa, kemudian adanya inovasi-inovasi pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, di mana ada juga kegiatan-kegiatan jemput bola, itu semuanya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah juga mengucapkan terima kasih karena kami memang terkendala dalam hal konsumsi, kami sering sekali dibantu dalam hal jemput bola terhadap konsumsi, karena memang kita tidak ada kegiatan kita untuk menganggarkan daripada konsumsi. Jadi apapun itu, Bapak Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil selalu membuat terobosan-terobosan untuk membahagiakan daripada masyarakat dan mempermudah untuk kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga tercetuslah ide beliau bagaimana caranya mewujudkan kebahagiaan masyarakat itu melalui telunjuk sakti desa. Dalam hal ini mungkin belum semuanya bisa kami tindak lanjuti karena ada beberapa kendala. Mungkin nanti kita akan tindak lanjuti untuk desa-desa yang belum, hanya kami tidak bisa menyediakan yaitu printer untuk pencetakan KIA dan KTP. Itu kendalanya dalam hal ini, tetapi untuk siap
kami rasa itu seluruh desa kelurahan itu sudah bisa terpasang siapnya dan bisa juga nanti akan ditindaklanjuti oleh bidang PIA pengembangan telunjuk sakti desa ini sampai ke desa kelurahan, karena memang ini tidak ada pembiayaan. Yang terpenting adalah dari desa kelurahan itu siap menyiapkan satu peralatan, yaitu komputer dan printer untuk di desa masing-masing, yang tidak boleh tergabung dengan komputer atau printer yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari kami. Dan pada saat ini, pada kesempatan ini juga kami persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada kami dan memberikan tanggapan kepada kami. Kami persilahkan. Mungkin ada Bapak Ibu. Mungkin sebelum itu Bapak atau Ibu yang dari inspektorat sudah bergabung bersama kami, mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih. Maaf, kami dari inspektorat. Apa bisa didengar nggak? Bisa Pak. Bisa. Maaf, dikit yang di ruangan kerja, mungkin ada modulasi lain yang masuk. Yang minta maaf. Yang dari inspektorat di Irban 1, kebetulan kita di Irban 1 membawahi Disduk Capil yang ditugaskan oleh Inspektur Pembantu 1 untuk mewakili, karena beliau ada tugas yang harus diwakili juga untuk acara yang lain. Dari apa yang kami simak dari pemaparan baik dari inspektorat, dari Dukcapil maupun dari Bapeda, mungkin kami juga apresiasi dari apa yang dilakukan oleh Disdukcapil. Ada beberapa kegiatan yang memang sudah dilaksanakan dan banyak inovasi yang telah dilaksanakan. Baik itu jemput bola ke masing-masing kelurahan atau ke desa, kami mengapresiasi kegiatan-kegiatan tersebut. Tentunya apa yang menjadi kegiatan harus ditunjang dengan dana yang memadai. Mungkin karena mungkin itu bisa diantisipasi usulan-usulan dari Dukcapil ke Bapeda, karena kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan membutuhkan dana. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang memang dibenarkan oleh aturan. Sekali lagi kami dari inspektorat mengucapkan terima kasih kepada Dukcapil atas kegiatan yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, dan banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil. Mungkin itu yang bisa kami lakukan atau bisa ikut remuk dalam pertemuan ini. Terima kasih. Kami akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak dari Inspektorat Pak Made Karte. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa kami dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sudah 2 tahun berturut-turut memperoleh pelayanan prima dari semenjak kepemimpinan daripada Bapak Kadis kami. Kemudian nanti tahun ini juga kami akan diusulkan untuk WBBM. Kemarin tahun 2020 kita sudah meraih WBK, walaupun dengan sarana prasarana yang seadanya. Mohon apabila nanti kami membutuhkan daripada tambahan sarana prasarana, kemudian tambahan informasi layanan publik, karena kami harus memiliki daripada informasi layanan publik, kami harus memiliki yang namanya SMS Gateway, kemudian kami juga harus memiliki yang namanya informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Itulah kekurangan-kekurangan kami.
mohon nanti dari Bapeda, kemudian dari BPKAD juga biar bisa nanti kami difasilitasi untuk membantu dalam kegiatan tersebut untuk pelayan Badung yang lebih baik, karena kami ini adalah mewakili Kabupaten Badung. Mungkin itu dari kami. Ada masukan, ada tanggapan Bapak mungkin dari Bapeda? Dari BPKAD mungkin Bapak Ibu yang mewakili dari BPKAD. Izin Ibu Sekretaris, seperti apa yang disampaikan tadi terkait dengan usulan program kegiatan dan subkegiatan yang selanjutnya untuk detail nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya pada saat verifikasi. Nah, jadi kebutuhan apa yang disampaikan tadi kita akan bahas lebih detail yang sudah barang tentu akan diproyeksi, akan menjadi proyeksi kelurahan di desa kelurahan di Banting. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Tambahan, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kami dari desa, kelurahan maupun kecamatan, terutama yang dari desa kelurahan, ada masukan yang perlu disampaikan kepada kami. Kami persilahkan Bapak. Kami dari kelurahan bisa Bu? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Langsung saja Ibu ya. Kami dari Kelurahan Benoa menyimak dari apa yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait dengan kartu penduduk non permanen Ibu. Jadi selama ini kami di Kelurahan Benoa karena jumlah penduduk pendatang yang terhitung cukup banyak Bu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak seperti kemarin pelaksanaan vaksin, izin perjalanan keluar daerah terkait dengan pandemi. Kami banyak harus mencetak kartu penduduk non permanen. Nah, ini menyebabkan sedikit permasalahan karena kami cetak di kantor lurah sehingga kami kekurangan kertas dan juga terutama tinta Ibu. Nah, untuk itu mungkin bisa disikapi ke depannya dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya mendadak harus kami kerjakan. Kemudian itu mungkin disebabkan juga karena tidak meratanya warga pendatang yang mendaftarkan diri sebagai kartu penduduk non permanen, sehingga pada saat mereka memerlukan, membutuhkan, dan juga seperti vaksin itu karena arahan dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, kami mau tidak mau harus membuatkan walaupun sedikit kelabakan dan tetap kami peringatkan agar jangan hanya mengerjakan atau mendaftarkan diri pada saat ada keperluan sehingga kami akan kesulitan dalam jumlah tenaga yang akan menginput data, kemudian untuk kertas dan tintanya juga. Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan jemput bola, masukan dari kami, dari saya selaku kasih pemerintahan yang memang menangani bidang kependudukan juga. Kalau pada saat jemput bola, misalnya pengusulan itu dari kepala lingkungan, mohon agar kami juga diberitahukan Ibu, karena selama ini kadangkala kepala lingkungan tidak menyampaikan kepada kami, namun pada saat hari atau sehari atau pada hari H akan ada jemput bola, masyarakat tentunya menuju ke kantor lurah menanyakan terkait dengan acara tersebut. Kadangkala kami tidak mengetahui sehingga
kami merasa tidak enak, ini kantor lurah kok bisa tidak tahu gitu. Jadi mohon kami diinfokan cukup lewat WA, SMS, tidak apa-apa Bu. Jadi kami biar bisa memberikan informasi juga kepada warga yang kemungkinan akan menggunakan kesempatan pada saat jemput bola itu. Itu aja Bu dari kami, Bapak Kepala Dinas juga. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Kelurahan Benoa. Mungkin izin Pak Kadis. Jadi perlu kami sampaikan di sini untuk kartu penduduk non permanen. Memang itu bukan dalam bentuk kartu ya sekarang. Sekarang itu adalah berupa kertas dan tentunya itu adalah juga memerlukan daripada tinta. Jadi dalam hal ini mohon kepada Bapak dari Kelurahan Benoa. Bisa Bapak ini kan semacam membuat perencanaan berapa kira-kira kertas yang dibutuhkan di dalam 1 tahun dan tinta juga dalam 1 tahun. Kemungkinan nanti kalau misalnya bisa kami bantu dari kabupaten, kami akan bantu dari kabupaten. Bapak yang kira seperti itu. Kemudian yang pengusulan jemput bola dari Kaling. Pengusulan jemput bola dari Kaling ini memang sudah kita jalankan, kita lakukan ini mulai dari tahun 2016. Jadi dalam hal ini, inilah yang namanya pelayanan tim reaksi cepat on call. Jadi begitu ditelepon, begitu ada yang urgent, tim kami langsung bergerak ke lapangan. Sehingga tidak ada memang surat menyuratnya Pak. Seharusnya dalam hal ini, mungkin nanti kami akan sampaikan juga kepada kepala lingkungan, apabila mereka meminta daripada yang kegiatan on call itu, tim jemput bola on call ini, itu agar mereka yang berkoordinasi dengan kelurahan. Karena memang kami itu, ini tiba-tiba, jadi hari ini pun dia telepon, sebentar kami sudah akan jalan Pak. Itu ininya, karena itu memang kalau yang terjadwal itu adalah yang memang ditempatkan di desa kelurahan dan kita tetap melakukan surat menyurat untuk pemberitahuan bahwa kita melakukan jemput bola. Tetapi kalau untuk on call memang kita tidak melakukan surat menyurat Pak, karena ini adalah namanya tim reaksi cepat on call. Gitu. Bapak nanti yang jelas kami juga akan sampaikan. Bisa itu Bu, memang itu untuk memang harus segera respon kan dan langsung berjalan. Mungkin kami takutkan juga kepala lingkungan lupa begitu. Mungkin kalau bisa saya mohon agar bisa ditelepon lurah kami atau ke kantor sebentar. Kalau bisa Ibu ya. Nanti yang akan ini kan koordinasi dengan timnya kami. Apabila dia jalan kemana, biar kita yang dari dinas untuk bertelepon menghubungi daripada kelurahan maupun desa yang bersangkutan. Siap. Terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadis, silakan. Ya, saya nambahin sedikit Pak Kasipeng ya Pak ya di kelurahan. Benar apa yang disampaikan oleh moderator kami Bu Sedaris seperti itu. Sudah tidak ada kartu lagi Pak. Kita dengan kertas APS seperti itu. Ya minimal 1 orang itu 3 lembar Pak Nega. Ya betul. Itu akan membutuhkan memang kertas, tinta dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah dijawab tadi. Silakan nanti kita tinggal koordinasi, tinggal bagaimana penganggarnya. Nah ini penting karena penduduk non permanen ini pada saat COVID pun terus ada peningkatan Pak ya. Kita sudah rasakan seperti pada itu. Saat tahun ajaran baru juga Pak Kadis, pasti akan ada lonjakan. Jadi itu Pak, seperti itu kita lakukan, mungkin kita lakukan koordinasi, lakukan ini dengan baik seperti itu. Nah yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan laporan kematian, kebetulan Pak Kasipem yang menangani di kelurahan maupun di desa, tolong laporan kematiannya Pak ya, karena kita terus dipantau oleh pusat terkait dengan laporan kematian. Jangan sampai ada. Pak Kadis sudah siap, sudah sedang. Jangan sampai Pak, silakan Pak koordinasi dengan Kaling Pak atau dikumpulkan dalam rapat koordinasi kelurahan. Silakan, disampaikan seperti itu terkait dengan kegiatan yang dengan reaksi cepat. Itu kan sifatnya yang sangat urgensi sekali. Kalau yang sudah terjadwal, kita sudah sedang turun ke lapangan Pak, terus melakukan apalagi menjelang pemilu 2024 ini. Kita betul-betul penduduk yang berusia 16 tahun kita lakukan perekaman. Jadi kita sudah ngasih dengan sekolah, kita sasar sekolah-sekolah, SMA, dengan demikian juga dengan banjar-banjar, kelurahan dan desa.
tinggal menunggu jadwalnya. Sudah kita terus lakukan tiap hari sebetulnya itu melalui 3 tim langsung, bukan 1 tim tapi 3 bidang yang turun sekaligus. Bidang capil terkait dengan pemutahiran akte-akte, pemutahiran KK, dan lain sebagainya. Termasuk dengan bidang pihak juga turun seperti. Bisa tidak ada masalah selesai di tempat Pak. Itu. Jadi yang berikutnya jangan lupa bahwa ini sudah meradang di grupnya, mungkin dari kelurahan belum, ini Kalingnya belum masih masukkan kepada Pak Lurahnya. Di grup Kaling Kelurahan, kami punya grup Kaling Kelurahan. Nah itu pembicaraannya sudah hangat tentang penunjuk sakti desa Pak. Tolong sampaikan mungkin Pak Lurah yang hadir ikut bergabung pada forum kali ini, saya sampaikan kalau masalah penunjuk sakti desa, di desa sudah kiranya tidak ada masalah. SIA sudah bisa diakses Pak, desa kelurahan sudah bisa mengakses SIA. Tapi bagaimana melayani masyarakat dengan KTP, KK, dan akta-akta yang lainnya, terutama 3-in-1-nya itu yang harus perlu dipikirkan Pak di kelurahan. Kalau desa, kami terus terang dengan tunjuk sakti desa ini dengan situasi anggaran yang memang terbatas minim seperti ini, kita prioritaskan desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan dulu, terutama di kecamatan yang ada di ujung selatan dan di ujung utara. Nah itu pun dilakukan secara bertahap, tergantung kesiapan daripada desanya. Dan karena desa, kalau kita pikir desa sudah tidak ada masalah, karena memiliki APBD desa. Tapi kesiapannya lagi, sumber daya manusianya ada enggak SDM di sana untuk bisa paling tidak 2 orang untuk bisa melaksanakan mengeksekusi daripada pelayanan adminduk, gerai adminduk yang ada di desa. Nah khusus untuk kelurahan karena tidak memiliki anggaran, karena anggarannya masih bergabung dengan kecamatan. Nah ini mohon dari Bapeda ini jadi perhatian karena di grup Kaling Kelurahan ini sudah sangat semangatnya luar biasa. Kelurahan Kaling di kelurahan semangatnya luar biasa. Bagaimana dia bisa melayani masyarakatnya dengan cepat, mudah, transparan, tanpa ada pungli, tanpa ada pihak-pihak. Nah inilah gerai adminduk di kelurahan ini terunjuk mulai dengan inovasi terunjuk sakti desa ini bisa kita wujudkan seperti itu. Sama dengan di desa, biar tidak ada pilih kasih. Kalau dulu pernah saya melapor kepada Bapak Bupati terkait inovasi ini, Bapak Bupati mengimbau Pak Kadis, tolong seluruh 62 desa kelurahan. Kami belum sanggup karena permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan tadi, permasalahan anggaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang masalah kelurahan, silakan Pak di kelurahan. Kalau Bapak sudah siap, sampaikan anggarnya melalui kecamatan, Bapeda melalui kecamatan, ya anggarnya printer, seperti disampaikan oleh Bu Sendes tadi, printer, komputer, atau laptop, itu tidak boleh digabung dengan yang lain, harus tersendiri. Satu lagi, ada printer KTP dan KIA, untuk mencetak KTP, karena printernya khusus di sana. Nah, seperti itu, anggarnya berapa? Speknya ada. Kami punya spek sesuai dengan spek yang disampaikan Depdagri. Kami tidak boleh melebihi dan mengurangi seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu koordinasi dengan kami di Bapeda. Karena biar tidak ada pilih kasih kok kelurahan desa aja diinikan sama Dukcapil kok kelurahannya enggak. Nah, kami tidak ada pilih kasih karena kami mengingat pada situasi anggaran, karena kelurahan tidak punya anggaran. Jadi anggarnya masih berdasarkan usulan, desa sudah punya anggaran sendiri melalui APBD desa itu. Itu pun dalam Permendagri 7 itu dibolehkan, ada partisipasi daripada desa dan kelurahan itu boleh melaksanakan. Perlu kami garis bawahi bahwa kami tidak menyerahkan dengan tunjuk sakti desa ini, kami tidak menyerahkan urusan adminduk kepada desa kelurahan. Ini perlu digarisbawahi, diingat. Cuman kami perpanjangan tangan. Penyerahannya ada perpanjangan tangan. Jadi Dukcapil melakukan perpanjangan tangan. Nanti untuk verifikasi kita akan lakukan juga secara online seperti telah dilakukan oleh desa-desa yang lain seperti Pecatu, Kutuh, Dalung, Desa Plage, Desa Canggu, dan lain sebagainya. Itu verifikasinya kami lakukan secara lain. Kalau sudah persyaratnya lengkap dan benar,
kita sampaikan secara online juga bahwa sudah siap cetak di desa kelurahan, seperti itu. Ini kami mohon kepada perhatian Bapak Lurah semuanya, 16 kelurahan yang ada di Badung, untuk bagaimana kita semangatnya biar sama dengan desa. Jangan sampai kita melayani, apalagi kelurahan melayani wisatawan. Nah ini juga kami dorong untuk bagaimana supaya smart village yang ada di desa ini bisa semakin cepat terwujud seperti itu. Oke, jadi itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kami kembalikan pada moderator. Baik Bapak, mungkin masih ada Bapak yang mau disampaikan? Ya. Kalau tidak ada, mungkin sudah bisa Pak. Ya, silakan Bapak. Om Swastiastu. Pak Kadis, Bu Sekdis yang saya hormati. Jadi ini ada beberapa hal yang sampaikan. Yang pertama, yang sudah jadi Pak Kadis Sampurna, Pak Kadis, mohon nanti materi PowerPoint yang tadi Niko dapat di-share Pak Kadis. Terus yang kedua, tentang program unggulan dari Capil sekarang ini kan tentang Terunjuk Sakti, kan Pak ya? Terunjuk Sakti Desa. Kemarin kebetulan yang dapat informasi dari salah satu Pak Pelayan Dinas bahwa inti dari Terunjuk Sakti Desa itu adalah semua dokumen itu bisa selesai di desa, kan seperti ini kan. Nah, karena yang kebetulan tidak ikut di grup tadi ini kan forum Kaling Niko, yang tidak tahu informasi Niko kan, kasih formnya juga yang banyak dan uningan mungkin mumpung tentang kesempatan seperti ini, yang mohon dapat diberikan penjelasan lebih detail, kemudian mohon petunjuk bagaimana caranya kami di desa biar dapat melaksanakan program Niko, apa-apa yang perlu kami siapkan, kan? Mohon petunjuknya Pak Kadis, mungkin nanti kami secara khusus nanti menghadap ke sana, karena di sini 10 banjar dinas, Niko klien dinas yang Niko perangkat kuliah itu hampir setiap hari bolak-balik Capil, kasihan mereka. Kalau sudah bisa diselesaikan di desa kan Niko alangkah baiknya kan, jadi mengurangi. Tapi adanya mobilisasi ring jalan kan, jadi mereka bisa fokus ke kerjaan yang lain. Karena walaupun Niko secara aturan yang memohon dan lain sebagainya itu adalah masyarakat, tetapi dalam kenyataan kan bersidang di desa seperti Niko kan, dan pasti warga Niko tetap minta tolongnya ke Pak Pelian. Dengan begitu mereka pasti akan ditolong. Cuman kan kasihan kalau terus Niko. Pak tadi jadi yang pertama Niko mohon petunjuk atau penjelasan lebih detail tentang Terunjuk Sakti, kemudian bagaimana caranya kami di desa biar bisa Niko melaksanakan program Niko. Dengan Pak Kadis Suksimo. Baik Pak, salam sama Pak Perbekal Bung Hasilnya. Ya betul, siap. Jadi terima kasih atas masukan sarannya. Begini Pak, selama niki kami tidak bisa langsung menyuruh desa-desa untuk Terunjuk Sakti desa. Biasanya kesiapan desa yang disampaikan kepada kami. Kalau desa tersebut sudah menyampaikan surat kepada kami untuk melaksanakan Terunjuk Sakti desa, jadi saya pikir desa itu sudah siap dari sumber daya manusianya, dari sarana prasarananya. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah siap, tim dari kami akan turun untuk mengecek jaringannya dulu. Jadi bidang pihak akan mengecek jaringan Bapak di desa, di kantor desa. Apa jaringannya bagus atau bagaimana? Kalau tidak bagus, seperti kemarin di Plago kemarin, kebetulan jaringannya kurang bagus. Malah belok Citan yang paling agak susah sekarang. Kami koordinasi dengan Dinas Kominfo seperti itu. Jadi Dinas Kominfo juga turun. Jadi Dinas Kominfo menyampaikan bahwa memperbaiki jaringan, membenahi jaringan, dan sudah oke, kami baru laksanakan. Nah, silakan Bapak jika bersurat nanti kepada kita, karena kami turun itu
tentu dengan premium. Jadi pertanggungjawaban premium kami juga harus benar. Ini Bu Sekretaris kami nanti apa dasarnya turun nih kok ini kita ketat Pak, mohon maaf ya. Jadi rasanya sepeser pun uang keluar dari bendahara kami harus kita pertanggungjawabkan seperti itu Pak. Jadi dasar surat itulah kami akan pakai turun untuk melaksanakan evaluasi dulu terhadap kesiapan jaringannya dulu. Kalau jaringannya sudah siap, nanti tim kami Kabid Capil sama Kabid Dabdo juga akan turun. Kabid Dabdo terkait dengan percetakan KTP KIA-nya, Kabid Capil terkait dengan akte-akte catatan sipilnya, seperti itu. Nah, turun sudah Bapak benar. Nah, sumber daya manusia Bapak gimana? Saya mohon ada 2 SDM di sana. Jangan SDM yang tidak paham IT, SDM yang paham IT. Karena ini kita bersentuhan dengan IT. Nah, kan desa sudah bisa meng-hire Pak, sudah diberikan kewenangan untuk meng-hire. Begitu Pak Bapeda kan kurang lebih meng-hire tenaga yang memang expert dibutuhkan di desa. Nah ini kami mohonkan kalau semangat desa, semangat kelurahannya sama, tentu yang namanya smart village, smart kelurahan akan bisa dibuat. Karena Bandung sudah menjadi smart city Pak, iklan menjadi smart city seperti itu. Itu yang diharapkan Pak. Silakan bersurat. Jadi kesiapan Bapak bagaimana, kami akan turun nanti. Ya. Lagi satu Pak Kadis Sampuro. Nanti kan akan setelah kami bersurat, itu kan ada tim dari Dukcapil yang akan turun. Jadi apa-apa yang kami persiapkan ketika mereka turun nih artinya di desa nih bisalah segera mungkin alatnya komputer dan printer apakah harus tersendiri atau boleh digabung dengan yang lainnya? Dan laptop, komputer sama printer harus sendiri Pak. Jadi pertama itu pasti tim akan melihat jaringannya dulu. Nah, tim yang mengecek tentang jaring Bapak akan mengarahkan Bapak ada ruang, misalnya ruang pelayanan publik yang khusus, tidak boleh digabung dengan yang lain Pak. Ada ruang pelayanan publik. Mungkin kami sudah berkomunikasi dengan perizinan juga, biar perizinan bikin kios perizinan di desa. Admin udah yang tahu menyiapkan ruangan. Panten kita nih, Amburo. Berarti banyak. Terus UMKM lagi dinas koperasi akan bikin kios koperasi di desa. Lagi bikin ruangan, kan begitu. Dalam satu ruangan itu nanti kita akan ada perizinan, ada dukcapilnya. Jadi pelayanan publik di desa seperti itu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi silakan Pak bersurat. Yang penting semangatnya itu yang saya inginkan. Jangan sampai ada inovasi tapi tidak bisa melaksanakan. Seperti kita ambil contoh Kutuh itu begitu kita ada pencetakan KTP KIA kemarin sudah dirampungkan, ada acara pernikahan di desanya. Langsung Pak Perbekalnya menyodorkan kartu KTP dan KK sama akte perkawinan langsung pada saat acara pernikahan. Nah ini kan suatu hal yang memiliki dampak positif yang luar biasa. Tidak perlu kami yang menyerahkan. Silakan Pak Perbekal, silakan Pak Kaling atau Pak Klian yang menyerahkan. Mungkin kalau Bapak Bupati diundang ke sana boleh, atau Pak Wakil diundang ke sana atau Pak Sekda. Silakan Bapak Sekda atau Pak Bupati, Pak Wakil yang menyerahkan seperti itu. Jadi didampingi oleh Pak Perbekal, Pak Lurah atau Pak Kaling. Jadi silakan seperti itu Pak. Jadi kami hanya memberikan inovasi aplikasi seperti itu di desa kelurahan. Jadi selanjutnya silakan dengan aplikasi itu Bapak wujudkan lagi dengan inovasi-inovasi lainnya di desa melalui inovasi yang kami miliki seperti itu. Jadi kami tunggu Pak bongkasannya. Siap. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin untuk menjawab dari keinginan tadi yaitu untuk pembuatan grup biar tidak menjadi satu dengan grup kepala lingkungan. Biasanya grup kepala lingkungan itu agak rame sedikitnya. Nanti kita akan buatkan aja grup khusus untuk desa kelurahan.
Jadi untuk desa kelurahan ini kita buatkan forum, ada Pak Perbekal dan Pak Lurahnya di sana, Kasipam juga. Jadi di sini adalah juga untuk mempermudah pengiriman daripada laporan. Jadi biar tidak kertas lagi masuk ke sini, nanti tinggal kami yang mengeprint di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil terhadap laporan-laporan tersebut. Mungkin itu solusinya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini sudah jam 2 lebih 15 menit ya, lewat 15 menit, tanpa mengurangi rasa hormat. Apabila ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, dikoordinasikan, kami dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dengan sangat terbuka untuk menerima kehadiran daripada Bapak Ibu semuanya. Baiklah, pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami di dalam penyelenggaraan ini. Mungkin ada kekurangan, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Foto bersama ya sebelum ditutup ininya. Mohon kepada semuanya dibuka kameranya ya. Foto bersama. On cam ya. Satu loh tiga. 1, 2, 3. Lagi, sudah lagi? Ya, lagi deh. Satu. Yang belum buka kamera ya, diulang lagi sekali ya. 1, 2, 3. Semua, Bapak Ibu. Semua, Semua.